Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mencintai Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, kembali sukacita siang hari ini kami membaca Alkitab firman Tuhan. Terangi hati dan jiwa kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami, merenungkannya. Kami butuh firman, kami butuh Yesus, kami butuh perlindungan dan juga perhatian dari semua yang telah Tuhan buat untuk kami. Perhatian Tuhan yang sangat luar biasa untuk kami. Kami juga sangat mengasihi Engkau, karena itu kami mau membaca setiap firman-Mu detail demi detail, karena kami yakin dan percaya di setiap kalimat Tuhan ada kuasa besar. Ada perkataan yang menghidupkan, ada perkataan yang menyelamatkan, ada perkataan yang membangunkan kami kembali bersemangat hidup kekal bersama Engkau. Terima kasih atas upah dan janji, terima kasih atas perlindungan berkat, terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah roh kami semakin dikuatkan, sekalipun fisik kami lemah, tetapi kami mohon selalu dikuatkan fisik dan tubuh, jiwa, raga kami di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya fisik kami yang lemah dikuatkan karena Kristus, fisik kami yang sakit disembuhkan karena Kristus. Kuasa nama Kristus Yesus nyata. Amin. Bacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari kitab Keluaran 14 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-31 dengan perikop menyeberangi laut Teberau, yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Elohim yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata,
Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air laut itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, siapa yang dapat melawan Tuhan Israel? Tuhan mengasihi orang Israel, saudara. Jadi jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Lihat sejarah-sejarah fakta dari awal penciptaan. Orang Israel ini seperti apa Tuhan menjaga mereka. Kasih mereka, jangan dimusuhi. Karena Tuhan yang mengizinkan mereka. Jadi saudara-saudara, tetaplah memberkati bangsa Israel. Tetaplah mengasihi Israel. Karena Tuhan sendiri yang akan turun berperang melawan mereka yang menjahati Israel. Tuhan yang berperang di depan mereka, saudara. Jangan main-main dengan Israel. Bukan menakut-nakuti, tapi nanti juga kalau kiamat atau Yerusalem baru turun dari sorga atau kerajaan sorga datang itu, orang Israel itu yang terlebih dahulu, saudara, yang masuk kerajaan baru. Kita adalah bagian-bagiannya. Karena itu kasihanilah bangsa Israel yang telah dizolimi, disakiti duluan, diserang. Ada nggak dunia ini melihat apa yang dilakukan Hamas pertama kali kepada orang-orang Israel? Jika hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat ini, berarti orang-orang itu sudah tahu kebenaran, dan orang-orang yang buta mata hatinya tetap saja. Sekali begini, Anda melempar batu kepada seseorang, ketika orang tersebut membalas, kok tiba-tiba yang membalas itu yang salah? Kan aneh. Yang membuat kesalahan itu Anda yang melempar duluan batu ke orang. Jadi supaya setan tidak menghancurkan Anda, jangan coba-coba masuk ke lubang setan, mengerjakan setan, melakukan perbuatan setan, begitu loh artinya. Jangan coba-coba seorang umat pilihan Tuhan. Mereka juga ingin hidup damai seperti kita. Kok Anda semua mengira Tuhan itu diam? Tuhan itu melihat loh apa yang dilakukan Hamas pertama kali menyerang Israel. Ada nggak dunia ini membela Israel? Aneh kan? Jadi berbahagialah orang-orang yang memberkati bangsa Israel dan orang-orang yang cinta kedamaian di dunia ini, dan juga tetap memberkati tentara-tentara Tuhan yang berperang untuk Israel. Karena kelak nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan orang Indonesia yang diangkat Tuhan terlebih dahulu, saudara. Bukan orang Arab, bukan orang Palestina, tetapi 12 suku keturunan Israel. Ingat itu, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang bagian dari cabang-cabang mereka saja. Kita adalah sekumpulan orang-orang banyak, bukan kita yang utama. Jadi jangan kita ingin menghajar atau memusnahkan umat pilihan Tuhan, saudara. Kasihani mereka. Mereka juga ingin hidup damai. Buktinya orang-orang yang tinggal di sana semuanya hidup makmur, maju, sejahtera, asalkan mau baik-baik. Jangan berbuat jahat duluan sama orang mereka. Kami orang Kristen ya, sekalipun diludahi kami nggak membalas, kami mendoakan. Karena Israel itu nggak boleh diganggu. Mereka itu singa Yehuda, turunan singa Yehuda itu. Singa kalau tertidur dibangunin ya marah.
Secara manusia aja, kalau seorang teroris menyerang Anda ke rumah Anda, membunuh anak Anda, istri Anda, atau siapa di depan Anda, sama seperti seorang penjahat, bagaimana apa yang Anda lakukan gitu. Jadi kalau orang membalas lebih dari itu, jangan marah. Yang membuat kesalahan dulu Anda. Oke, Tuhan memberkati. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Jika ada suatu jebakan iblis di depan mata kita, jangan kita menghampirinya, supaya kita tidak jatuh dan binasa selamanya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman dan selalu melakukan firman. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kasihi kami bangsa di dunia yang mengasihi bangsa Israel dan tetap cinta Israel sampai kepada kesudahannya. Mereka adalah anak-Mu yang sulung, dan Engkau akan segera datang untuk membawa mereka ke dalam perhentian dan kelepasan. Kasihani mereka. Di dunia ini mereka diincar dunia. Biar mereka semuanya merasa aman dan tentram bersama Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Karena ketika tiba saatnya Tuhan membalikkan hati umat manusia, tidak ada satupun yang bisa menolak ini. God Father in the heaven, thank you Lord Jesus, Holy Spirit. Amen. Selamat Natal. Semoga bangsa Israel segera terlepas dari segala kejahatan orang-orang yang ingin memusnahkan mereka. Dan semua orang yang jahat bertobat, teroris juga bertobat. Siapapun Anda bertobat. God bless you all.